Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Prisdiani dari kelas PGSDB 2018. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran yaitu kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini semua? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Pertama, Selvia, Citra, Rizky, Dinda, Dika, Oscar. Baik. Anak-anak, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama yaitu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu aku dan sekolahku. Anak-anak, sebelumnya dalam tahapan kegiatan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu kita akan mengamati bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang bersih. Sebelumnya Ibu juga akan bertanya kepada kalian, lingkungan sekolah kalian apakah sudah bersih dan sehat? Kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan materi pembelajaran tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Anak-anak, hidup bersih dan sehat tidak hanya di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, kita juga dapat melaksanakan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kali ini tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Hidup bersih dan sehat
tidak hanya di rumah ataupun di lingkungan masyarakat, akan tetapi juga berada di lingkungan sekolah. Karena hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan kebersihan sekolah, yang dimana merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah. Pada tujuan pembelajaran kali ini, aku dan sekolahku yang akan menceritakan tentang bagaimana menjaga atau peduli dengan lingkungan sekolah. Seperti Dayu bersama teman-temannya. Sekolah Dayu akan melakukan lomba kebersihan kelas antar kelas. Sehingga Dayu dan teman-temannya bertekad untuk melakukan kegiatan gotong royong dalam membersihkan kelas, yang dimana setiap teman-teman Dayu memiliki tugas masing-masing dalam membersihkan kelas. Seperti ada yang mengepel, ada yang membersihkan kaca dengan menggunakan kemoceng, ada yang menyapu lantai, dan sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan gotong royong membersihkan kelas, maka kondisi kelas akan menjadi bersih, rapi, dan sehat. Anak-anak, berdasarkan dari penjelasan bacaan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Sylvia ingin bertanya apa? Baik, ciri-ciri dari kondisi kelas yang sehat yaitu memiliki ventilasi udara atau jendela, terus kondisi kelas yang rapi dan tidak berdebu. Kemudian, anak-anak, sekarang Ibu meminta kalian untuk berdiskusi mengenai kosakata dari bacaan teks yang Ibu jelaskan tadi, seperti alat pel, kemudian vas. Ibu meminta kalian untuk berdiskusi mengenai makna dari kain pel, vas, kemoceng, dan sapu. Anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi untuk mencari makna dari kata kemoceng, vas, kain pel, dan sapu, di sini Ibu akan memberikan lembar soal tentang menjodohkan makna dari kata tersebut. Selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk membaca Kelasku bersih, aku bangga. Baik, Ibu akan mengoreksi dari hasil kerja diskusi kalian. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hebat dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Anak-anak, Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks bacaan Kelasku bersih, aku bangga. Anak-anak, bagaimana? Setelah kalian membaca dari teks bacaan Kelasku bersih, aku bangga, Ibu ingin bertanya, apa isi teks bacaan tersebut dan bagaimana sikap yang harus dapat kita teladani dari bacaan tersebut? Sebelumnya, Ibu juga akan meminta kalian untuk mengamati ciri-ciri ruang kelas yang bersih dan sehat. Baik, anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi tentang bagaimana cara menjaga lingkungan kelas supaya tetap bersih dan sehat. Anak-anak, di dalam lingkungan kelas yang bersih dan sehat, setiap ruang kelas akan memiliki setiap kelas memiliki sudut-sudut atau titik sudut di dalam kelas. Seperti
terdapat, yaitu sudut kelas yang berada di pojok-pojok tersebut. Anak-anak, dalam materi berdasarkan titik sudut yang berada di ruang kelas ini, yaitu kita akan belajar mengenai bangun datar, yang dimana bangun datar juga memiliki tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Contohnya yaitu seperti kertas ini. Kertas ini berbentuk persegi panjang, yang dimana memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Juga memiliki sisi-sisi. Tidak hanya kertas ini, tetapi di dalam lingkungan di ruang kelas juga memiliki berbagai macam contoh-contoh benda yang memiliki titik sudut, sisi, dan sudut. Seperti contohnya yaitu pada kaca jendela tersebut, yang juga berbentuk seperti persegi panjang yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 4. Kalian juga dapat mengamati contoh-contoh benda tersebut pada lingkungan sekitar kalian. Maka dari itu, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, untuk itu kita juga akan belajar mengenai bagaimana contoh gerak-gerak yang dapat kita lakukan dalam gerakan menyapu. Di sini gerakan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Gerakan kepala seperti kita gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan tangan seperti kita, contohnya seperti kita memegang sapu di sini. Gerakan tangan kita bisa ke kanan dan gerakan kita bisa ke kiri. Dalam gerakan tersebut, kita akan belajar mengenai gerakan, yaitu gerakan menyapu. Gerakan menyapu di sini kita pegang sapu seperti ini. Kita melakukan gerakan dari ke kanan, yaitu dari ke kiri. Setelah kita melakukan gerakan tersebut, kita juga dapat melakukan gerakan tersebut dengan diiringi musik. Dan dengan begitu, maka yang diiringi oleh berbagai musik seperti alat musik gendang, gitar, dan sebagainya. Baik anak-anak, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, yaitu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini yaitu hidup bersih dan sehat dapat kita laksanakan dimanapun dan kapanpun, karena hidup bersih dan sehat merupakan cerminan hidup bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, maka kita akan terserang dari berbagai penyakit ataupun virus. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai.